Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hanardi, dalam tema Santun dalam Berdebat. Adapun kompetisi dasarnya, mengonstruksi esensi teks debat. Indikator yang ingin dicapai ada 3. Pertama, bicara tentang kompetisi debat. Kedua, mengonstruksi isi debat. 3, aturan dalam debat. Kita mulai dari indikator yang pertama, tentang pengertian debat kompetitif. Kompetensi debat. Debat kompetitif adalah debat dalam bentuk permainan yang biasa dilakukan di tingkat sekolah dan universitas. Maksudnya, dilakukan sebagai sebuah pertandingan. Jadi, kompetisi debat artinya adalah pertandingan dalam debat. Adapun tujuan debat salah satunya membuka ruang kritik antar peserta. Akan tetapi, kritik yang tajam dengan gaya penyampaian yang terstruktur, sistematis, dan objektif tidak menimbulkan permusuhan. Indikator kedua, bicara tentang mengonstruksi isi debat. Artinya, menyusun rancangan esensi debat berdasarkan beberapa unsur. Di antaranya, ada masalah, isu, topik, atau mosi. Maksud di sini adalah ada persoalan yang ingin diperdebatkan dari 2 hal, pro dan kontra tentang permasalahan yang akan diperdebatkan. Jadi, cari sebuah masalah ini dilihat dari 2 sisi, pro dan kontra, suka atau tidak suka. Permasalahan ini dilihat juga dari sudut pandang yang dipakai oleh masing-masing peserta debat. Esensi debat yang berikutnya bicara masalah argumen. Argumen-argumen yang bisa dipakai untuk membangun sebuah perdebatan. Dan yang terakhir, bicara masalah kesimpulan debat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonstruksi debat. Pertama, mosi atau topik. Maksudnya, persoalan yang akan diperdebatkan. Kedua, harus ada argumen, pendapat, ide atau gagasan. Kemudian dirancang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin dibuktikan. Jadi argumen itu dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dibuktikan. Kedua, adanya alasan-alasan yang logis. Alasan-alasan yang bisa diterima oleh akal sehat, bukan semata-mata mengemukakan egois dan subjektivitas. Tapi kita berpikir di sini secara logis, nyata, kemudian secara objektif. Dan ini bisa kita buktikan, argumen kita ini bisa kita buktikan dengan beberapa bukti, atau beberapa contoh, atau ada beberapa data pendukung yang bisa kita gunakan untuk argumen yang ingin kita sampaikan. Barulah nanti kita sampai kepada sebuah kesimpulan terakhir dari argumen yang kita bangun. Selanjutnya kita bicara tentang aturan dalam debat. Ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan di dalam berdebat. Pertama, ketika kita berdebat, terdapat 2 tim yang
berdebat. Harus ada 2 tim yang berdebat. Maksudnya, 1 tim pemerintah, 1 tim oposisi. Maksudnya, tim pemerintah adalah tim yang pro dengan masalah, dengan musuh yang dibangun. Sementara tim oposisi adalah tim yang menentang, yang memperdebatkan tentang masalah yang diajukan. Setiap pembicara pada aturan ketiga akan menyampaikan pidato substantif selama 7 menit untuk pembicara pertama. Kemudian untuk pembicara kedua dan ketiga, itu waktunya biasanya diatur dalam waktu lebih kurang 4 atau 5 menit. Dan pembicaraan dilakukan secara bergantian. Diawali dari tim pemerintah sebagai pembicara pertama yang menyampaikan materi substantifnya, kemudian nanti akan berlanjut dengan pembicara pertama lagi pada tim oposisi, berlanjut lagi dengan pemerintah, oposisi, pemerintah, oposisi lagi, sampai nanti ada pidato penutup ya. Begitu urutan pembicaraan dalam berdebat. Jadi tidak berebut ya. Tidak rebutan, berbicaranya ada aturan ya. Dan itu antara yang lain dengan yang lainnya saling keterkaitan. Urutan selanjutnya, ketika pembicara menyampaikan pidato substantifnya, anggota dari tim lawan bisa mengajukan interupsi. Artinya apa? Di saat tim oposisi atau tim pemerintah berbicara, maka tim lawan boleh saja melakukan interupsi. Bisa saja melakukan interupsi. Tetapi ingat, tidak pada detik-detik pertama ya, atau kedua. Minimal pada detik ketiga dan berikutnya. Yang tidak kalah pentingnya, di dalam lomba debat, terdapat seseorang yang bertugas sebagai penjaga waktu, tim keeper. Dialah nanti akan menentukan kapan seorang pembicara mengakhiri pembicaranya dengan memberikan kode-kode. Apakah kodenya dengan bel, atau dengan lampu, atau dengan cara yang lain, atau dengan memukul meja dan segala macamnya. Tentu dengan aturan disampaikan sebelum perlombaan debat terjadi. Pukulan 1 kali peringatan misalnya, pukulan 2 kali lampu kuning, dan berikutnya adalah lampu merah. Terakhir, setiap debat dinilai oleh juri dengan jumlah juri ganjil. Artinya, juri tidak boleh genap, tapi harus ganjil. Ya, seperti 3, ketika nanti jurinya tidak ada bisa aja 1, tapi itu jarang terjadi, mungkin hanya di kelas ya, yang dijuri oleh guru. Tetapi ketika lomba debat yang resmi, minimal jurinya ada 3, bisa saja 5 ya, ataupun 7, tergantung dengan besar kecilnya bentuk lomba yang dilaksanakan dan berapa dana yang bisa dikeluarkan. Semakin besar, semakin banyak dana, semakin banyak pihak yang dilibatkan. Itu saja yang bisa kita bicarakan pada session ini. Akhirnya kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.